Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kambing dalam jilatang memakan buah jalu-jalu, mangko talambe kami datang jalan bakelok bakelalu. Sadang salat sunat orang lakamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikannya. Kalau untuk saya, hidup di siang hari, mati malam hari, itu sudah 71 tahun. Sesuai dengan usia kita masing-masing. Peringatan Allah, wa ilaihin nusyur. Entah berapa lamanya masing-masing kita ini dimatikan malam, dihidupkan siang, nanti pada akhirnya kita akan tiba juga di garis finish. Maka disebutlah di sana wa ilaihin nusyur. Kenapa Allah menyamakan orang tidur dengan orang mati? Saya tanya jemaah pagi ini, ada ndak bapak ibu nan tahu kutiko lalu tua nan tajadi? Ndak ada. Bini awak dilarian orang ndak tahu. Kalau sedang takalo, walaupun orang tidur itu napasnya lebih keras dari orang yang sedang bangun. Termasuk istri saya. Kalau saya 2 kali ngaji malam, itu tiba di rumah itu sudah jam 11:30. Beliau sudah tidur duluan. Tapi dia tidak tahu saya pulang. Kaum muslimin yang terhormat, kita yang sedang tidur itu, walaupun kelihatannya kita tetap bernapas, memang kita bernapas, dan paru-paru kita bekerja, tapi otak kita diistirahatkan oleh Allah. Maka sama dengan orang mati. Orang mati kalau malam itu tidak dikembalikan oleh Allah rohnya lagi. Orang yang belum sampai ajal dikembalikan rohnya. Termasuk kita yang datang pada pagi ini di Masjid Ibnus Sabil. Kalau kita sudah hidup kembali, kita tahu hidup kita ini untuk apa. Ada enggak bapak-bapak ini yang hidup untuk berpangkat, kaya raya, mencari segala yang dibutuhkan? Apakah itu gunanya kita hidup? Kalau ada yang berprasangka model itu, Pak, itulah sasih selama maka kembalilah kepada yang benar. Bahwa hidup kita ini dihidupkan oleh Allah untuk beribadah. Jadi orang yang tidak mau beribadah, percuma dia hidup. Yang rugi bukan Allah, dia.
Itu sebabnya ketika kita membaca Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul dan sudah berlalu sebelumnya yang diterangkan Al-Quran 24 rasul sebelum itu. Jadi kalau kita perkirakan semenjak Nabi Adam diciptakan oleh Allah sampai sekarang sudah 52.000 tahun. Jadi peradaban manusia lun lamona lah Pak. Kalau dibandingkan dengan umur alam semesta ini. Umur alam semesta ini sudah berapa? Lebih kurang 14 miliar tahun. Ana ni duit di atas bumi ko sama suatu Ustaz, anda tahu den. Sebab dah adanya tarangan di Allah dalam Quran itu. Nampaknya kita tidak perlu tahu, tapi yang jelas ada kehidupan sebelum itu. Tandanya apa? Ketika Nabi Adam akan diciptakan, kan diberitakan kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Apa kata khalifah? Untuk apa engkau ciptakan makhluk seperti itu? Dia akan berbuat binasa di muka bumi ini, dan dia akan berkuah darah, menumpahkan darah. Ternyata sebelum Adam sudah ada makhluk kita tidak tahu namanya, dia berkelahi saja di dunia ini, menumpahkan darah. Apa kata Allah? Saya lebih tahu dari engkau, kata Allah. Makhluk yang bernama manusia itu tidak semuanya menumpahkan darah. Ada yang baik. Tandanya manusia itu baik apa? Malah di sini dikasih nama masjidnya Ibnu Sabil. Aduh ndak salamu kau Pak mendengar nama Musaji Kelera. Ndak ada Pak. Yang indah-indah saja. Darul Ihsan, Darus Salam, Babus Salam. Tandanya manusia tidak semuanya jadi makhluk jahat, tapi banyak menjadi makhluk baik. Itulah salah satunya jamaah Masjid Ibnu Sabil yang terletak di Jatinegara. Mudah-mudahan jamaah Ibnu Sabil kau masuk surga saja. Amin ya Rabb. Ya kan? Apakah alasannya kita dijadikan untuk beribadah? Ya kan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini banyak orang menghafal Pak. Bab itu pendek. Kalau ayat yang dibaca imam tadi banyak orang hafal tuh. Tidak Pak, paling-paling tena namanya hafal. Marasaina tu tiap salat. Dari salat subuh sampai salat isya. Nah, berapa orang yang mau menghafal ayat panjang-panjang tu? Bab itu nyoka pada mino sudah semayang tu. Kalau dibaca ayat panjang apabila kepada mino. Ini. Jadi kita jamaah Masjid Ibnu Sabil ini sangat tahu bahwa setelah kita bangun kita beribadah. Saya yakin ada bapak tadi yang sudah salat tahajud. Ada yang sudah salat hajat, ada yang sudah salat witir, ada enggak? Ini bukan disampaikan untuk ria, tidak. Saya yakin itu. Karena semua kita ini belajar terus bahwa salat sunat lebih banyak dari salat wajib. Salat wajib berapa? 5 waktu sehari semalam, jumlahnya 17 rakaat. Iya kan? Tapi salat sunat banyak. Ada salat sunat taubat. Kalau dapat dimulai dengan mandi taubat. Mandi taubat itu di mana rancak Ustaz? Dalam kamar mandi atau di watangi? Itu terserah kawak.
Tapi kalau apa ingin mandi tobat di batang air sungai deh di orang Siko namanya, ada cici ya ciliung cialek. Iya kan? Kalau kita pandai berenang, mandilah ke tengah. Tapi kalau tidak pandai di tepi semandi. Kalau ke tengah mandi, awak tak pandai berenang, indak dosa sana nanyui tu. Jawaban badan nyanyi yang dia in. Itu dia. Sudah salat sunat taubat, kemudian kita istighfar dengan sayyidul istighfar. Jadi kita banyak berbuat ibadah itu Pak, kepentingannya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ada lagi yang apa Pak? Salat istikharah. Salat sunat untuk apa ini? Untuk menentukan pilihan. Ada 6 bujang. Selain dari si Dul masih apa ya? Belum married ya Dul? Belum. Ya kan? Kalau bertemu anak bujang ini dicarikan jodoh. Nancie kunyang lanse, hidungnya coda suntungga, pipinya pauh dilayang, bibi tipi asam sauleh, nancie lay tamani giginya putih jo bintang timur, rambutnya garis tiang tangguangnya galak babiciang. Ragu dua jodoh tu, kita salat istikharah. Kontok mudah-mudah kena gaik, kau jangan salat istikharah aja lah. Kau pilihannya mati segonya lah. Mati sih. Lah 3 kali kami salat istikharah tu Ustaz, tapi hati kanai keduanya, anikah keduanya. Begitu caranya. Jadi banyak salat sunat. Setelah salat sunat Bapak melangkah ke sini. Pergi ke sini, kita salat wajib berjamaah sampai kita pulang nanti Pak, tiba di janjang kita masing-masing. Itu malaikat tidak berhenti mendoakan kita kepada Allah. Inilah keuntungan kita berjamaah ke Kalau sekadar ke mencari Ustaz Abdul Samad, mencari Ustaz Adi Hidayat, untuk melihat ustaz-ustaz kita yang telah viral di YouTube, itu kan bisa di-HP. Kenapa kita pergi ke masjid? Pahalanya beda. Ya kan? Saya tadi dari Jakarta Pusat, tiba di sini di Jatinegara, mungkin saya yang paling jauh. Datang ke sini dengan sopir, dengan Dul. Ya kan? Semenjak turun dari jenjang hotel tadi sampai di sini, kemudian kita tausiah, kita bertukar pikiran, kita saling mengisi, kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian setelah kita nanti selesai kajian, ada enggak lontong Bu? Lah iya lontong piangke ya. Sudah makan lontong beko awak pulang, tiba lo di janjang balik. Baru berhenti malaikat tu mendoa awak. Ya kan? Lain tak paniknya tu Ustaz. Malaikat tu bukan bertubuh materi seperti kita. Dia bertubuh energi. Malah sayapnya tidak tanggung banyaknya kalau pergi. Dan dia tidak perlu dibantu. Ada tak malaikat maut minta bantu ke Pak? Kuku guru silik nak talok lembo kerja. Bantulah boleh dah. Sia guru silik Cimande, Cikampek, Ciasi siliknya. Silik Boyolalo, silik Putih Mandi, mati guru silik itu saja. Iya kan? Jadi malaikat tu tidak ada kata-kata lelah, tidak ada panik. Iya kan? Maka dia mendoakan kita, kaum muslimin yang terhormat, semenjak kita turun tangga tadi sampai nanti bapak ibu tiba di rumah balik. Doanya apa Ustaz? Kami ingin tahu. Lainnya doa awak kayo, lainnya doa kami besok terpilih jadi caleg jadi. Ada tak jamaah yang datang ini yang caleg?
Doanya dua saja. Ya Allah, ampunkanlah dosa jamaah Masjid Ibnu Sabil ini. Begitu ayam berkokok mereka bangun, mereka terus taharah, kemudian salat sunat. Selesai salat sunat di rumah, mereka melangkah ke masjid. Ampunkanlah dosanya ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, permudahlah bagi mereka jalan ke surga ya Allah. Kenapa? Karena mereka menahan kantuknya datang ke masjid untuk mendengarkan kajian walaupun sambil lalu kecil mereka. Nah, ini bapak-bapak ya. Jadi kita nan sadang lalu nan dengar kaji ko pak dapat doa malaikat masuk ke surga. Ndak gadang tiap pak ibu. Pertama malaikat memintaan dosa diampunkan. Sudah tu masuk surga. Ada jamaah nan nyelutuk Ustaz, bangkon ndak kayu awaknya doa ni malaikat tu. Itulah manusia. Kaya itu takdir pak. Ya kan? Bagaimanapun kita berdoa, kalau takdir kaya ndak ada, ndak kaya. Kalau nambagala sultan kayo, atau di Sungai Panua banyak anak. Kayo, pohon kalapan kayo, kayo semua di sana. Nah, jadi kaya itu takdir, miskin juga takdir. Ada orang mengatakan orang kaya itu yang suka kerja keras. Sawalunado becak motor pak, kan becak sepeda, bakayu tu. Tu babannya bare tapencong-pencong punggung tukang becak tu magayu. Bapilin-pilin nurek batinya, le kayonya. Ndak. Ikan. Pak Luhut nan sedang sakit gini tu dia ada mengayuh becak tempat. Nah ada lah pak. Tapi beliau hebat. Ikan. Hebat beliau. Mudah-mudahan sehatnya dia. Bah hebatnya. Bisanya jadi menteri segala urusan. Ini pak, itu hebatnya. Ikan. Bekerja berat tak ada. Ikan. Nah ini ibu-ibu dan bapak. Tapi beliau kaya. Satu lagi catatan bagi kita umat Islam yang yakin bahwa hidup ini akan mati. Kaya itu jangan dikatakan kasih sayang Allah. Karun kaya enggak? Kaya. Salah pak? Kaya. Tapi masuk surga kah dia? Tidak. Jadi kaya itu bukan suatu tujuan. Tapi ada orang kaya masuk surga. Siapa itu? Itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia masuk surga? Dia kaya. 2/3 hartanya untuk agama. Laya do Abdurrahman di Jatinegara aku 2/3 hartanya untuk jalan Allah. 2,5% saja do nan tak mau mengeluarkan pak. Ya kan? Tak mau dia mengeluarkan zakat. Akhirnya datang istidraj, habis semua hartanya. Jadi alhamdulillah kita yang masih diberikan oleh Allah kehidupan sampai pagi ini dan kita sudah beribadah. Mudah-mudahan doa malaikat tadi kita dapatkan. Amin. Tapi ada nan tak dapat doa tu pak, walaupun serupa iko gini ya. Siapa tu Ustaz? Orang nan suko baru tang pindah muah membayar. Kalau ada apa nan datang ko itu gini akan luar selalai. Nak dapat doa tu. Baituna berangnya Allah, kau orang nan suko baru tang banyak membayar ndak muah. Ada nak? Lain ada. Alhamdulillah. Tapi kami yo ada hutang Ustaz atau mambil rumah, tapi kan dipotong di kantor taruh itulah iba bayi nama. Nyo ada orang ko nasi lama nyo sangko katan mau hutang lama membayangkan.
Nyo main indah-indah saya tempatnya berutang tale. Nyo turui di orang tu ke rumahnya cakai orang. Segitu dia berutangnya nak tanggung naponya. Kutiko kamanya lalu nyo luna gigi dari lidahnya. Dia membanam boni ada cukui pitiru anak ambo ke sekolah. Menerima jujulo bonti ambo hayen. Lan mo jujulo tu nyo selengah. Tak mau bayi. Orang yang seperti itu walaupun datang ke masjid pagi-pagi berjamaah, dia tidak termasuk dalam koridor doa malaikat tadi. Makanya Nabi melarang kita berutang itu. Apa kata Nabi? Iyyakum waddain. Jauhkan dirimu dari utang. Fa innad dain hammun fil lail wa mazallatun fil nahar. Orang berutang-utang banyak tu susah lalu malam, malu berjalan siang. Malam metong kasau saja. Lai di pungguang tu di laluan di kasau, tapi metong kasau saja. Lai tahu kasau. Lai tempat memakuan atok dah. Itu kasau namanya. Kemudian siang malu berjalan, bab itu awak nak ambil hutang di lapau tu. Di koperasi itu, ya kan, ama indah-indah sinan. Tak paso sekali lalu ke sinan kerana dikajaan yang ilo. Ya kan, batu orang lapau tu. Tak kajui apa kau jatuh. Keciknya keminta itu bayu. Tapi kalau kita nak berutang Pak, dado awak ko lapang, hati tenteram, alam lapang, dunia kota kambang. Tapi kalau awak banyak utang, alam sampi langkah tertumbuh, sulit bertinggang bakalaka, badan di sisi orang banyak. Tu pajatan nak mau ambil utang dari jam bergaul lagi nyoleh. Jadi kalau ada nampak dia Pak orang pindah pukul 2 malam joto jika baru, atau orang banyak utang. Lai ada tahu to jika baru? Banyak nan tagak dari nan duduk atau jika baru. Atau pakai bak di belakang tu anak tu tempat duduknya dah. Itu. Jauhkanlah diri dari banyak utang. Kaum muslimin negara berutang Ustaz. Abialah negara tu. Nam pribadi awak jangan Pak menyesal diri berutang. Kaum muslimin Baam kau jalan-jalan macet. Kalau dulu di Jakarta aku saya terkecil. Tapi kinilah sampai ke Padang Pak. Jalan macet Pak. Lain tahu Pak sebabnya? Auto kredit banyak. Dibawa kartu keluarga, tu dibawa kartu penduduk, tu dibawa DP 4 juta. Lah tahu auto belah. Ya enggak? Nyu pindahan orang kredit ke haji. Haji kredit, macet lo haji ko. Antasianan lupo dulu tu antasianan kilap. Padahal di dalam ayat, ya kan, kalau kita tidak mampu selama hidup mengumpulkan uang untuk ongkos pesawat, untuk sewa hotel, untuk urus segalanya keperluan haji, tidak mampu kita, tidak payah naik haji, tidak berdosa. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia, hak Allah untuk menunaikan ibadah haji. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yang sanggup. Kalau tidak sanggup, tidak berdosa, tidak haji tu Pak. Tidak usah kredit. Tapi ambo nak tahu si anang kilaf dulu. Menteri agama ko, ketua MUI ko, ustad nan pandai mengaji serupa ambo ko ndak ada menyampaikan itu. Tapi kaum muslimin sudah terlanjur semenjak tahun 2003. Ya kan? Ambo sepai dulu tahun 2005 atau tahun Durjo setahun baru. 2006 jadi. Kalau sekarang saya mendaftar haji, belum haji, umur saya sudah 71. Menunggu 35 tahun umur berhenti.
umur 106 leka mungkin. Tidak mungkin bapak-bapak kita sekarang ini 106. Iya kan? Nah, kalau orang-orang tidak dekat dengan Allah Pak, iya kan? Umur 60 saja dia udah pikun. Karena tidak ada komunikasi dengan Allah. Memorinya ini tidak ada isinya zikir. Kenapa jadi orang-orang nanti berhubungan dengan Allah? Dia kan cepat pikun. Nah, tiba anak malam minggu ke rumah cucu, anak saya tak tentu je anak lah. Ya kan? Jadi tetaplah kita berkomunikasi dengan Allah, berhubungan baik dengan Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, 3 saja yang akan kita ingat di dunia ini. Ini dipengaruhi kita oleh setan supaya jangan mengerjakannya. Pertama apa? Ya kan? Jangan kita hidup di dunia ini suka mencuki-cuki kesalahan orang. Carilah kesalahan di diri. Ada yang kena ditiru Ustaz? Ada siapa? Kakek kita Nabi Adam. Nabi Adam itu keluar dari sorga kan digelincirkan setan. Mana yang duluan istri beliau Siti Hawa tergoda dengan beliau? Mana yang dulu Bu? Istrinya yang dulu. Karena perempuan itu agak lemah imannya, tubuhnya juga lemah, perasaannya juga lemah. Itulah perempuan. Kalau di orang KB laki-laki perempuan sama saja. Di mana dapat referensinya dia? Anak cukup 2, laki-laki perempuan sama saja. Dah sama tu. Di kecil sama tu lah orang LGBT gitu. Ya kan? Jauh perbedaan laki-laki dengan perempuan, tidak ada sama. Ya kan? Jadi Siti Hawa yang tergoda dulu, kemudian dia terancam untuk turun ke dunia dan keluarlah haid dari perutnya, ditutuplah tubuhnya yang telah terbang pakaian surga tadi dengan daun kayu. Kemudian Nabi Adam tiba. Ba'a tadi ko dia maafkan ambo yolda. Pai jombo kesinan tadi lah cuiku ambo kini. Sedangkan Allah lah berulang-ulang mengejian wala taqraba hazihi syajarah, tapi aku ke sana. Bagaimana lagi bang, saya terusir ke dunia. Sampai hatikah abang di sini sendiri saya terusir? Nabi Adam berpikir sebentar sebab kalau indak diturian tangi istri kok siapa bini leh. Orang Prusina nona lain Pak. Kalau kini banyak perangai Siti Hawa kok Pak, banyak penggantinya dewa. Iya kan? Kalau Nabi Adam dulu tidak ada. Makonyo makan lolah di Nabi Adam buah tu, namanya buah. Tapi deknya Nabi Pak baru sakare masuk muncuang sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu paruik manulak dimutahkan raso tak mungkin tak sandek saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Atau mengko apa bajakun. Buah kuldi itu tersangkui sikoi. Tapi ibu-ibu hati-hati, suami ibu bajakun. Kalau ndak ibu layaninya di rumah mencari produksi lain turun naik jakunnya tu. Ibu harus siap di madu. Jadi laki-laki ini suami ibu jangan disia-siakan. Ya kan? Jangan disia-siakan. Tenangkan, senangkan hatinya, jangan disakiti. Misalnya suami ibu pergi ke Kalimantan, Bali, Batik Kalimantan tu. Tiba di rumah bu, buatlah baju kau banyak orang membeli kain kau tadi. Dicari lewat kain kau nak ketujuh, do warnanya norak. Tapi supaya hati suami senang, dah pandai nak dah memilih raginya dah. Indah ada tetangga makai kain joiko lagu.
Ya kan? Lantas dibuat baju, dipakai arisan, dipakai majelis taklim, dipakai wirid yasin, dipakai ke pasar, dipakai bersiang aman. Kecik suami kadang nanti isteri dan nyo pakai taruh baju kecik. Dalam hati awak mengkonya pakai taruh nak capai cair ke macam. Nah, ini. Jadi menyenangkan hati suami. Kembali kita yang kepada yang tadi. Ketika Nabi Adam minta ampun kepada Allah berdua dengan istrinya, ada tidak dia menyalahkan setan? Coba kita simak Nabi Adam minta ampun ini. Rabbana zalamna. Oh Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami. Tidak ada Al-Quran menerangkan kami dianiaya syaitan, ya Allah. Tidak ada. Karena syaitan programnya itu. Kenapa kamu mau digoda Adam oleh syaitan? Dirinya yang dia tanya. Bukan menyalahkan yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang yang rugi, ya Allah. Itu yang akan kita tiru, Pak. Nenek kakek kita Adam itu jangan suka menyalahkan orang. Tanya diri kita. Sebab kata Sokrates itu tidak Islam agama apa. Tapi apa katanya? 90% manusia terjebak kepada kejahatan, itu faktornya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu sebabnya Rabbana zalam, oh Tuhan kami sudah menganiaya diri kami. Dan juga kita ketika berdoa, apa doa kita? Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Sudah itu apa kata kita? Subhanaka faqina azabana. Maha suci engkau ya Allah. Kami setiap hari Kau lah menyayangi diri kami. Lepaskanlah kami dari azab neraka ya. Ini pengakuan yang tulus bagi seorang yang berdosa minta ampun kepada Tuhan. Ya kan? Jadi jangan kita suko dalam hidup itu mencari kesalahan orang. Kesalahannya tu nyo kamanarimo Pak. Walaupun awak tidak suko mencari, ya kan? Dia akan dihukum oleh Allah dengan kesalahannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untukmu. Jika kejahatan, kejahatan akan kembali kepadamu. Nah, satu. Sering kita lupa ini Pak. Kita suka menyalahkan orang. Yang kedua, jangan berprasangka buruk. Prasangka buruk itu menjadikan kita di dunia ini merasakan dunia itu sempit. Misalnya nyobain orang teh talua, kopi manis, ya kan? Atau kalau nyelatannya teh meja, lain ndaknya campur yo kejamban. Apa buruk sangko? Atau malah hati meminum awak narugi. Iya kan? Jadi berburuk sangko ko sampai alam. Idui awak sama je rumpui kiambang dia teh air. Kateh pucuk nak sampai ke bawah urek tagantuang de angin badan batundo konon ko ombak mampean. Kata orang sekarang tidak punya karakter, tidak punya prinsip. Tapi kalau awak suko babaik sangko Pak, caliak dapat orang bercukur rambut. Awak lelaki ku kan taruh cukur rambut. Kalau ambo sekali 2 hari Pak, ambo tagak. Kalau lah tasalik di telinga kau apa dia hujung telinga gitu. Nyo sepatut saga kasar. Nah, lah sudah dipotong rambut ada tukang cukur tu Pak. Kan nyo tilantangan awak de kursi tu. Nyo rabang kursi tu. Tu nyo ambil pisau le. Ada jange nyo sangkuin tu dipaku, bitu pisau nyo ke jange. Lah ada lari orang mencukur tu. Wadeng kanyo dabi ada tukang cukur ke mas.
ledona larinya. Kenapa dia tidak lari? Dia berbaik sangka. Ketika pisau mencecah di lehernya, saat itu bahwa dia yakin tukang cukur bukan memotong nadi di lehernya, tapi hanya membersihkan bulu. Ambo kalau tukang cukur main pisau siko tu pak, tak kalau. Mikonya jagoan mah. Semua jo pak nang gaji gua lalu deh. Semua itu. Abang mengko bisa mato tak kalau sadang pisau dilihin. Awak ndak ada penganawa tukang cukur kok kemendabi do, tapi membersihkan bulu. Tapi kini lagak berkurang lo kerja tukang cukur ke kambo pak. Bab itu, ambo berkunjung ke pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Ya kan? Jadi nyoba ambo de guru kepala tu duduk ke ruangan guru. Ada 3 ulama kita yang sama sekolah di Mekah. Syekh Sulaiman Arasuli, pendiri Tarbiyah Canduang. Kemudian Syekh Ibrahim Musa di KP Panji Parabe. Syekh Muhammad Jamil Jaho di Jaho Padang Panjang. Ustaz cari foto beliau. Kamu cari, ana nampak kironya beliau tu bajanggui seketek serupa moga. Ustaz, kau beliau syekh mendirikan pesantren panjang lo lah janggui ustaz gak seketik ikut termasuk sunnah, ya kan? Jadi apa kalau ndak suka ndak baado ndak janggui ku indah sunnah janggui panjang ku indah ado jo gunanya elok pulo berumpui panjang kemakan jawi balang tigo elok lo bajanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Melaki awak memaci tisu kanyalah terletak je sikol. Tapi memang ada hadisnya berjenggot sedikit itu memeliharanya sunnah. Nyo kadang-kadang pak awak berjanggu ikut dituduh oleh orang salafi segala macam, wahabi dan macam-macam. Tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan, kalau kita suko babayat sangko nagari ko lapang nawa. Kalau suko baburuk sangko nagari ko sampi. Tapi boleh kita baburuk sangko kesia kadiri awak. Sama jo ibu-ibu membuat lontong tu pasti tadi ibu cuba kuahnya seketik. Iya nak? Lah selama tu ibu pandai memasak, bangku alum picayo jo masak nawale. Itu artinya berburuk sangka untuk kebaikan pekerjaan masa datang. Lain tak terlampau garamnya gue, atau lain tak kurang garam gue. Ibu itu. Itu malah untuk memperbaiki kualitas pekerjaan kita. Yang tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Lalu nan ketiga jangan dibeberkan aib orang. Di media sosial kini biasa itu pak. Ada orang beraib, dibeberkan tu, di-share ke sinan, di-share kemari. Kecewa kan tak bahas itu. Dosonya sama cuma makan daging orang mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Sedang ikan saya mati pak. Ikan kan tanpa didabiat boleh digulai. Itulah dispensasi Allah kawa. Tu bila langje. Tapi kalau lah busuknya lemo jawa. Indah apalah imai orang. Jadi mencari kesalahan orang, berburuk sangka ke orang, membeberkan aib orang, sama je makan dagingnya lah jadi bangkai. Coba bayangkan, bara dosonya tu dimakan bangkai manusia. Nah, ini ada cerita ini Pak. Ada raja. Raja itu sangat adil memerintah rakyatnya.
Tapi yang namanya manusia biasa selain dari Nabi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Dia suka menjelekkan raja lain, membuka aib raja lain. Untuk rakyatnya dia baik. Dia punya anak buah yang bijaksana, namanya Luqmanul Hakim. Ada nama surat Luq. Apa kata Luqman ini? Bagaimana cara mengajari raja ini? Tidak mungkin kita mengajari raja. Tapi tindakan beliau ini tidak baik. Kalau dibiarkan tidak bisa. Yang benar harus disampaikan. Tapi ada pula pekerjaan raja itu, Pak, yang kalau kita mau boleh ditiru. Apa itu? Dia kalau sudah dimasak nasi, kemudianlah ke tengah sambal, dek bininya, nyo ndak ada memakan sambal tu, Pak. Nyo cium je. Nah, serupa gulai lontong tu kan bau gini tu. Allah dia nyo tu. Abi ko nyo suwok se nasi lai. Jadi nyo ndak pernah makan sambal. Aku tertiru dewa itu kan ndak kadang nabi ayai duit tu. Tapi kan bakal labihan mana kan. Namun suatu saat dia sadar, nyimbau Luqman tu. Luqman, sekolah. Agak bapak. Kok meninggal ambo Luqman? Tu menyumpah lidah ambo kambo. Apa itu? Lidah kau tak pernah makanan lama. Ambo cium saja. Jadi bapak kenapa gini? Buean ambo kalio lidah juati yo. Kalio lama-lama. Abahannya Pak? Hati kabau cik. Lidahnya cik. Si Luqman ko pai ke pasar nyawali lah dua bahan. Si Luqman ko mengalio daging lidah juati itu Pak, santiang daripada rumah makan sederhana. Iya kan? Baitu masak kalionya tu orang zikir terpengaruh dia. Bawaun gulainya tu orang sedang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun gulai kelio tu itu kecil orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyo tanak nasi kambang bunga limau, barehnya sokan super dari Talang Solo. Kambang bunga limau nasinya. Masa air kecil orang masuk. Makan juga gulai kalio, tapi palu rajo tu. Man, lama kalio lidah juati kau man. Terima kasih ya. Yo lama Pak, yo. Apa catat di buku apa ni supaya apa jangan lupa je. Jadi nyo catat lo di rajo tu. Sudah tu nyo sakit Pak, butuh ketarak gua. Ndak menampak mata kau lain. Ya kan? Tapi nyo masih tatap suko membaca aib raja lain. Takana lo dia melihat man. Teraga apa melihat man? Buat kelio lidah jati tu man. Jadi Pak, aku kesempatan manja Pak, kau mah kecil Luqman dalam hatinya. Baca rohnya manja. Indaknya kalio le do Pak. Nyo abui saja si pade. Iya kan? Sudah makan beliau tu angka rajuan dan nyoman. Ambo nak mengarajuan apa do Pak? Ambo ibu yo Pak. Lidah juati nan paling elok Pak. Lidah juati nan paling buruk. Kok elok lidah juati santoso kampuang Jonagari. Kok lah rusak lidah juati binaso kampuang Jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampuang karena budi, rusak budi kampuang binaso. Pak, Bapak Raja yang sangat dihormati, apa pelihara lidah Pak nang ketiba le Pak? Karena lidah silaturahim bisa putus. Karena lidah orang nantak bahasa puan lah 5 tahun, pandai orang mau buang balik jo lidahnya, orang itu damai kembali. Jadi lidah ini bisa menghubungkan silaturahim dan lidah bisa memutuskan silaturahim.
Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mulailah hidup dengan ibadah, agar ibadah itu jangan rusak, jangan berburuk sangka kepada orang, jangan mencuki-cuki kesalahan orang, jangan memperbincangkan aib orang. Awak aku punya aib saudara bapak, bang kau tak tahu orang sedang ditutui oleh Allah. Iya kan? Ditutup oleh Allah aib kita, tidak ada orang yang tahu. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang benar. Amin. Nah, sudah berbunyi lagi alarm bahwa itu sudah masuk waktu suruh. Bagi bapak yang masih berwudu, mari kita salat sunat suruh. Sudah tu kok lainnya lagi hak ibu-ibu kolontong kita makan. Ya kan, kendak kita cium sekuahnya serupa rajo tadi. Kalau ada dan salah hamba sampean bapak-bapak ibu-ibu, ya kan, saya dimohon diberikan maaf. Lain lagi maaf hamba Tuhan. Ibu-ibu nak ada dan salah jo bapak. Nang lalu ayam sedang melanggar kaji itulah hamba maafkan. Itu lalu ayam namanya. Lalu ayam tu, lalu milukui nya cotok yo, lalu atap nya cotok yo. Itulah ayam lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.